curah hujan. Baik, terima kasih Bapak Pramanugraha atas pemaparannya. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah waktu di sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, di mana yang sudah ada di kolom chat, yaitu yang pertama dari Bapak Dinar. Beliau adalah merupakan dari MNC Portal idxchannel.okezone.com. Beliau menanyakan terkait, mohon jelaskan target nilai transaksi, komisi transaksi, dan nasabah hingga akhir tahun 2022. Apakah ada strategi baru ke depan untuk menjaring investor retail? Itu adalah pertanyaan pertama. Kemudian, pertanyaan kedua datang dari Bapak Welly Junior. Beliau menanyakan terkait pada Q pertama 2022, pendapatan operasional menurun cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, terutama dari komisi transaksi turun sebesar 42% dan kegiatan manajer investasi juga turun sebesar 6%. Apakah penyebab penurunan tersebut dan bagaimana kondisinya pada kuartal 2022, kuartal 2, 2022, apakah sudah ada peningkatan performance? Kemudian beliau juga menanyakan terkait laba Q1 2022, perusahaan lebih ditopang oleh keuntungan perdagangan efek yang belum direalisasi. Bagaimana kondisinya sampai dengan kuartal 2 2022 ini, apakah masih positif? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari beliau adalah, apakah pencapaian laba bersih Q2 2022 perusahaan lebih tinggi dibandingkan Q1 2022? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba jawab persatu ya. Jadi mungkin juga apabila ada ditambahkan oleh direksi lainnya, silakan. Pertanyaan pertama dari MNC Portal Indonesia ya, menanyakan mengenai target nilai transaksi, komisi transaksi, dan nasabah hingga akhir tahun 2022 ya. Ya. Pak Pranama, saya boleh bantu jawab mungkin? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Pranama. Terima kasih juga untuk Pak Dinar dari MNC Portal Indonesia atas pertanyaannya. Pertanyaan, mohon jelaskan target nilai transaksi, komisi transaksi, dan nasabah hingga akhir tahun 2022. Apakah ada strategi baru ke depan untuk menjaring investor retail? Baik, perkenankan saya untuk menjawab mengenai pertama dari sisi dari target value transaksi untuk tahun 2022. Kami mentargetkan adanya kenaikan sekitar 23% dari nilai transaksi yang pernah kami achieve di tahun 2021 sebesar 118,5 triliun menjadi sekitar 145 triliun. Itu kenaikannya sekitar 23%. Sedangkan dari sisi target komisi yang akan kami targetkan untuk akhir tahun 2022 sebesar 193 miliar dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021 sebesar 157,1 miliar. Kemudian dari sisi nasabah kami menargetkan sekitar 30% dari sekitar 55.000 yang sudah tercatat di kami pada tahun 2021. Kami menargetkan hingga sampai 70.000 jumlah nasabah di Penin Sekuritas. Kemudian apakah ada strategi baru ke depan untuk menjaring investor retail? Tentunya kami tidak hanya berorientasi kepada nasabah retail, meskipun harus diakui dari sisi jumlah nasabah dan sumbangan transaksi di tahun 2021 memang dalam hal ini banyak disumbangkan oleh transaksi retail. Tetapi kami mencoba untuk mencari juga transaksi-transaksi dari sisi institusi. Dari sisi untuk strategi yang kita akan terapkan untuk tahun 2022, tentunya kami melakukan strategi intensif maupun ekstensif. Dari sisi intensif tentunya dari sisi yang sekarang menjadi nasabah kami terus genjot dari sisi service, dari sisi value audit yang bisa kami berikan kepada nasabah-nasabah kami. Itu tentunya kami harapkan dengan servis yang kami tingkatkan, dengan pemenuhan ekspektasi yang diminta oleh nasabah kita, diharapkan nasabah tetap loyal dan aktif melakukan transaksi, di samping beberapa stimulus yang kami berikan yang mungkin so far tidak saya bisa sebutkan. Ini akan membuat nasabah lebih aktif bertransaksi di Penin Sekuritas. Kami lakukan beberapa strategi promosi untuk kepada nasabah-nasabah yang existing.
Kemudian dari sisi untuk ekstensif, tentunya kami mencoba untuk mencari nasabah-nasabah baru yang belum melakukan investasi melalui Penny Sekuritas. Yaitu kami mencoba untuk mencari komunitas-komunitas yang dalam hal ini akan memberikan sumbangsi yang cukup signifikan seandainya mereka bergabung dengan Penny Sekuritas. Dan tentunya kami resiprokal dengan mereka dengan memberikan benefit yang bisa kami bantu kepada komunitas-komunitas tersebut. Sebagai informasi, kami sudah mempunyai nasabah dengan basis komunitas-komunitas tersebut dan mereka memberikan kontribusi transaksi yang cukup bagus buat kami Penny Sekuritas. Untuk itu kami akan intensif untuk terus mencari komunitas-komunitas baru, sekaligus kami memberikan dan membantu mereka dalam hal pemenuhan servis kepada komunitas mereka. Kemudian kami juga akan tetap fokus kepada dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada calon investor, literasi, edukasi, dan kemudian juga laku pandai kepada mereka semua. Kemudian kami juga akan go to community yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian juga go to campus dalam hal ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa, kemudian juga kami juga akan melakukan strategi untuk go to office, sehingga kami memberikan pemahaman mengenai investasi secara proper kepada mereka semua. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Dinar, jadi apa yang menjadi pertanyaan, semoga dapat menjelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Pak Dinar mau ada pertanyaan lanjutan atau bagaimana Pak Dinar? Oke, kemungkinan sudah jelas Bapak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi dari Bapak Welly Junior. Bertanya terkait pada Q1 pendapatan operasional itu cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana komisi transaksi turun sebesar 42% dan kegiatan manajer investasi juga turun sebesar 6%. Beliau menanyakan penyebab dari penurunan tersebut dan juga menanyakan kondisinya pada kuartal 2 2022. Apakah sudah ada peningkatan performance? Oke, baik. Terima kasih Pak Willy Junior ya. Mungkin untuk menjawab ini kita bisa coba lihat highlight tadi di presentasi, di slide di halaman 21 ya. Itu yang menggambarkan bagaimana perbandingan pendapatan usaha di first quarter 2022 dibanding first quarter 2021 ya. Jadi mungkin bisa ditampilkan. Jadi di sini memang terlihat di halaman 21 breakdown pendapatan usaha. Next slide. Oke. Jadi di sini memang first quarter 2022 ya dibanding first quarter 2021 ya. Komisi transaksi perdagangan efek itu 2022 sebesar 32,6 miliar ya, dibanding 2021 memang 56 miliar ya. Nah, memang penurunan dari komisi transaksi perdagangan efek dapat pahami bahwa ini kondisinya memang sangat terkait juga dengan perkembangan pasar ya. Kalau kita tahu bahwa di first quarter 2021 memang pada saat itu pasar masih sangat terdampak oleh pandemi dari periode sebelumnya, sehingga kita lihat juga indeks juga masih di level yang lebih rendah ya, di bawah 6.000 pada saat itu ya, di first quarter 2021 ya. Sehingga pada saat investor melihat adanya opportunity atau optimisme perbaikan, mereka banyak meningkatkan transaksi ya, di mana terjadi peningkatan indeks signifikan ya di first quarter 2021 ya. Nilai transaksi juga meningkat signifikan, sehingga di kami pun mengalami kenaikan transaksi yang cukup signifikan di first quarter 2021 ya. Nah, tapi kemudian perjalanannya kita lihat ya di 2022 first quarter ini memang indeks juga sudah lebih tinggi ya dibanding first quarter 2021 ya, sudah berada di level di sekitar di atas 6.500 ya indeksnya, sehingga investor juga mungkin sudah tidak seaktif pada periode sebelumnya ya. Kemudian juga kita tahu bahwa di first quarter ini juga ada beberapa isu global ya yang berpengaruh ke pasar, seperti misalnya ada kenaikan harga komoditi ya, kemudian mulai terjadinya perang Rusia dan Ukraina gitu ya, jadi yang berdampak kenaikan harga bahan bakar minyak ya, kemudian juga kenaikan inflasi ya, ada kenaikan suku bunga, yang ini beberapa isu-isu yang berdampak juga kepada pasar, sehingga juga transaksi di pasar tidak seaktif dibanding first quarter 2021 yang sedikit banyak memang berpengaruh juga terhadap transaksi di Penny Sekuritas ya,
Jadi investor lebih berhati-hati untuk bertransaksi ya di first quarter ini ya. Tapi kalau kita melihat second quarter, sebenarnya transaksi nasabah juga sudah mengalami kenaikan ya. Jadi kalau di first quarter itu transaksi nasabah sebesar 25 triliun rupiah, tapi di second quarter itu transaksi nasabah sudah mencapai 27 triliun rupiah kira-kira seperti ya. Jadi ada kenaikan sekitar 8% ya di second quarter ya. Kita harap ke depannya akan lebih meningkat lagi sehingga pendapatan dari transaksi efek akan terus meningkat gitu ya. Kalau dari pendapatan lainnya seperti minyak pasti memang ada sedikit koreksi ya dari 41 ke 39 ya. Tapi kita lihat pendapatan dividen khususnya ini berasal dari pendapatan margin ya, margin trading maupun juga reverse repo ternyata mengalami peningkatan ya dibanding periode sebelumnya. Nah, kemudian pada first quarter juga kita ditopang oleh adanya kenaikan perdagangan efek yang belum direalisasi. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa Panic Sekuritas telah menempatkan sebagian dana yang dimilikinya ya dalam bentuk portofolio efek ya. Tapi kami juga cukup selektif ya dalam hal ini portofolio efek ini kita tempatkan dalam bentuk reksadana ya. Jadi kita memang tidak melakukan apa namanya transaksi jual beli langsung di pasar, tapi kita percayakan pada manajer investasi yang mengelola ya. Yang memang ini sudah kita tempatkan sudah lama ya di reksadana, itu sudah dikelola oleh Panic Asset Management ya. Nah, kita lihat di sini ternyata pada first quarter 2022 reksadana performanya baik sehingga kita bisa membukukan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 24 miliar rupiah ya dibandingkan first quarter 2021 yang kita membukukan kerugian 24. Jadi pendapatan dari apa namanya kenaikan NAB reksadana ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan ya. Sementara dari sisi kegiatan penjamin emisi efek, memang kita masih cukup selektif dan juga kita masih ada beberapa potensial calon penerbit efek ya, yang dalam proses yang diharapkan nanti di second half 2022 ini bisa rilis ya, untuk nanti kemudian bisa menambah pendapatan dari kegiatan penjamin emisi efek ini. Mungkin kira-kira demikian gambarannya. Boleh saya menambahkan, Pak? Silakan, Pak. Jadi mungkin terima kasih Pak Wery pertanyaannya. Memang kalau kita melihat dari year on year untuk first quarter kita mengalami penurunan dari sisi nilai transaksi maupun komisi yang kita dapat untuk Panic Sekuritas. Jadi sebagai gambaran mungkin sebagai flashback aja untuk kuartal keempat di tahun 2020 itu transaksi secara overall menaik. Kemudian juga dilanjutkan dengan kuartal pertama di tahun 2021 sehingga meningkat sangat signifikan. Sebagai gambaran di kami pencapaian transaksi tahun 2021 sebesar 118 triliun itu lebih dari 25% didapat di kuartal pertama tersebut. Sebagai gambaran untuk transaksi pada Januari 2021 itu sekitar 21,3 triliun transaksi di Panic Sekuritas. Sedangkan pada Januari 2022 hanya sekitar 6,5 triliun. Memang terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan itu terjadi di semua lini maupun di semua sekuritas baik lokal maupun asing. Jadi memang kalau kita melihat memang terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk kuartal pertama. Tetapi kalau kita melihat trennya dari Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang ini trennya meningkat terus dari sisi untuk transaksi di Panic Sekuritas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Indra dan Bapak Prama. Melanjuti pertanyaan dari Bapak Welly, tadi juga beliau menanyakan di mana kan laba Q1 2022 itu kan ditopang dari keuntungan perdagangan efek yang belum direalisasi. Beliau menanyakan bagaimana kondisinya sampai dengan kuartal 2 2022 ini, apakah masih positif? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, pencapaian laba bersih Q2 2022 perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan Q1 2022. Oke, saya bantu menjawab mungkin. Ya, terima kasih Pak Welly. Pertanyaan lanjutannya, memang untuk kuartal pertama untuk unrealized profit itu memang sekitar 24 miliar. Kita belum menutup laporan keuangan sampai first half 2022 sehingga kami tidak bisa menjelaskan lebih detail mengenai performance untuk unrealized investasi di Panic Sekuritas. Tapi sebagai gambaran mungkin saya juga hanya bisa memberikan garis besar bahwa kami masih profit untuk investasi yang unrealized di tahun 2022 ini. Ini
Demikian, Pak. Terima kasih Pak Indra, sedikit menambahkan. Jadi tadi kita sudah sampaikan juga memang performance second quarter ini masih terus kita selesaikan laporan keuangannya ya, diharapkan bisa rilis di akhir Juli ini gitu ya. Tapi tadi sudah sampaikan di sisi trading sebenarnya terjadi peningkatan ya, peningkatan transaksi nasabah ya, dari 25 triliun first quarter menjadi 27 triliun pada second quarter ya. Kemudian juga dari kegiatan lainnya juga demikian, jadi kita harapkan bisa kita rilis pada akhir Juli 2022 gitu ya. Kira-kira demikian Bapak, cukup jelas atas jawaban dari kami. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak C. David Gunawan. Beliau menanyakan terkait apakah ada target pencapaian khusus dibandingkan dengan peers seperti menjadi 10 besar atau 5 besar sekuritas berdasarkan value transaksi dalam beberapa tahun ke depan. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada mau disampaikan, dijelaskan oleh Pak Indra? Ada. Terima kasih. Memang pada dasarnya kami ingin dalam 5-10 tahun ke depan kami menjadi first page antara sampai 10 besar dalam nilai transaksi. Akan tetapi kalau kita melihat tren akhir-akhir ini di mana tingkat kompetisi yang sangat luar biasa dengan mengorbankan margin mereka, dan ini bisa kita lihat dalam laporan keuangan anggota-anggota bursa lainnya yang mungkin bisa di-download di idx.co.id. Ini melihat pencapaian nilai transaksi mereka dibandingkan dengan komisi yang mereka dapatkan. Tentunya ini bukan sesuatu tujuan yang kami harapkan. Kami lebih memperhatikan dan kemudian lebih concern kepada dari sisi margin yang kami dapatkan dari nilai transaksi yang dilakukan oleh nasabah kami. Jadi kalau ditanya apakah kita ingin menjadi 10 besar, tentunya kami ingin. Tapi dengan salah satu kondisi bahwa kami tetap memaintain dari sisi margin yang kami dapatkan dari fee yang didapat dari nasabah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prama dan Pak Indra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hartono. Beliau menanyakan terkait apakah ada informasi mengenai peringkat aplikasi online trading perusahaan dibandingkan aplikasi online trading sekuritas lainnya. Terima kasih Pak Hartono ya, terkait peringkat aplikasi online trading perusahaannya. Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang secara resmi gitu ya mengenai peringkat aplikasi online trading ya di antara sekuritas gitu ya. Tapi ya memang masing-masing tentunya ada plus minusnya, ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Tapi juga kami berupaya memberikan layanan pada semua nasabah ya, dengan memberikan aplikasi, dengan menggunakan beberapa platform ya, dengan beberapa feature-feature yang sesuai dengan kebutuhan nasabah ya. Jadi untuk nasabah mungkin yang bagi pemula, mereka mungkin prefer yang lebih simple dan mudah dipahami. Kami sudah ada platformnya. Yang ingin yang melalui website kami sudah tersedia gitu ya. Tapi bagi mereka yang ingin lebih advance juga kami ada platform yang bisa menampilkan seperti chart dan lain-lainnya. Jadi kita harapkan ini bisa memenuhi ekspektasi dari lebih banyak investor kami ya untuk bisa transaksi menggunakan online trading kami gitu ya. Mungkin ada penambahan dari direksi Pak Indra atau Pak Jeffrey, silakan. Saya rasa sudah menjelaskan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingin diperjelas lagi. Mungkin sedikit menambahkan tadi dari Pak Hartono ya, bahwa kami tadi saya sampaikan juga di awal, bahwa kami dalam hal pengembangan distribusi ini, pertama memang ada jaringan online trading ya, supaya menjangkau lebih banyak investor. Tapi kami juga memiliki kantor-kantor cabang ya, bisa mensupport kami. Jadi kantor cabang ini sangat berfungsi, jadi meskipun nasabah mereka bertransaksi secara online, tapi apabila ada hal yang ditanyakan langsung, mungkin bagaimana penggunaannya atau ada kendala, mereka bisa langsung menghubungi cabang-cabang kami di masing-masing daerah, Pak. Jadi
akan lebih cepat untuk direspon oleh nasabah tersebut gitu ya. Termasuk juga dalam hal sisi kegiatan-kegiatan ya, sosialisasi edukasi gitu ya. Tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat Pak, tapi juga oleh kantor-kantor cabang. Mereka juga aktif mengundang nasabah-nasabahnya melakukan edukasi ya. Bahkan tidak hanya di nasabah di daerah tersebut ya, tapi bisa juga dijangkau secara nasional ya, karena secara online. Jadi ini informasinya sehingga bisa merata ke seluruh investor di Indonesia kira-kira ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Hartono yang melanjutkan berapa dana yang dialokasikan untuk improvement aplikasi online trading gitu ya. Oke, memang terkait dana ini yang terkait alokasi atau budget yang kita siapkan ya setiap tahunnya. Artinya pengembangan ini kan memang sebagaimana kami sampaikan bahwa aplikasi online trading ini memang kami kembangkan secara internal gitu ya. Kami sudah memiliki resource-nya ya, sumber daya manusianya yang bisa mengembangkan platform kami ya, juga dengan sistem kami yang sudah ada ini, sehingga pengembangan ini bisa kita lakukan sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin kalau dari sisi biaya tidak terlalu besar, tapi bagaimana yang penting adalah bisa memberikan pengembangan yang bisa dibutuhkan oleh investor gitu ya. Kira-kira demikian. Mungkin Pak Indra ada mau penambahan, silakan. Cukup, saya rasa kami dari Penin Sekuritas mengenai alokasi dana, kami pada dasarnya tidak membatasi berapa dana yang dikeluarkan sepanjang dana yang kami keluarkan memang dirasa perlu untuk mendukung peningkatan improvement aplikasi online trading kami. Dan tentunya dana tersebut secara biaya terukur. Terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hartono, apakah ada service level agreement untuk downtime aplikasi online trading? Baik, ini pertanyaan lebih teknis lagi terkait aplikasi online trading ya. Mungkin bisa dibantu mungkin oleh Pak Jeffrey atau mungkin Pak Indra mengenai service level agreement untuk downtime aplikasi online trading. Ya, terima kasih Pak Prama. Saya mencoba untuk menjawab ya. Apakah ada service level agreement untuk downtime aplikasi online trading? Ya, selama ini apabila memang ada kendala atau gangguan, kami berusaha untuk secepat mungkin mengatasi kendala tersebut sehingga nasabah bisa segera untuk melakukan kegiatan aktivitas tradingnya kembali dengan normal ya. Untuk downtime aplikasi online trading ini memang bervariatif tergantung dari kendala atau masalah yang dihadapi. Apakah itu minor atau major. Nah, sampai saat ini sih kita servisnya kita bilangnya segera mungkin ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey penjelasannya. Kemudian lanjutan, selama tahun 2022 ini, apakah ada downtime untuk aplikasi online trading? Ya, tadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Jeffrey ya, bahwa memang untuk downtime memang tentunya namanya online trading ya, tentunya ada kendala-kendala ya di dalam pelaksanaannya ya. Jadi tadinya hal yang memang bisa terjadi seperti itu ya. Tapi kami terus coba antisipasi secara lebih cepat gitu ya. Setiap ada kendala langsung kita follow up gitu ya, sehingga bisa mengurangi waktu downtime dari aplikasi online trading ini gitu ya. Sebagaimana sampaikan tadi, karena kami juga memang mengembangkan sistem ini secara internal ya, sehingga resource sumber daya yang memang kami miliki ini bisa mengatasi ya, bisa menangani apabila terjadi downtime online trading tersebut. Mungkin ada penambahan dari Pak Indra atau Pak Jeffrey, silakan. Ya, boleh saya tambahkan sedikit. Kadang-kadang downtime itu terjadi memang ada beberapa berbagai faktor ya. Karena memang dari internal kami sendiri memang ada kendala teknis, tapi kadang juga ada dari faktor eksternal, misalkan dari sisi jaringan atau dari sisi koneksi, itu baik dari sisi kami sendiri maupun dari sisi level nasabah masing-masing. Jadi memang kadang-kadang banyak faktor. Kalau online trading itu memang kami berusaha untuk sesempurna mungkin ya, tapi memang banyak aja kendala sehingga kalau dikatakan sampai 100% itu ya bisa terjadi, tapi memang kalau kendala tetap aja bisa akan terjadi lagi, even gangguan kecil gitu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan
sedikit ya. Saya ingin Baik, Pak. memberikan komentar sedikit tentang online trading, tentang downtime ini. Jadi mungkin perusahaan harus mencari tahu, harus mengkuantifisir gitu. Kira-kira parameter apa yang kita bisa gunakan untuk mengukur daripada performance aplikasi kita ini dari segi downtime. Misalnya dari segi frekuensi, dari segi berapa lamanya downtime tersebut gitu. Dan itu selalu dimonitor dari bulan ke bulan, dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun gitu, dari semester dari tahun ke tahun. Dengan demikian itu kita bisa lebih mengukur sampai di mana sih kita, bahwa persoalan masalah itu mungkin selalu ada gitu ya. Apakah tapi kita itu ada perbaikan, dan perbaikan untuk perubahannya itu kan harus bisa dikuantifisir gitu ya, dari berapa kali dan berapa lama gitu. Sama dengan seperti sistem kecelakaan di dengan data kecelakaan di perusahaan atau di pabrik atau di mana, kan ada istilahnya zero accident gitu. Itu kan memang yang ditarget oleh perusahaan adalah zero accident gitu. Tetapi apakah itu bisa dijamin? Tentu tidak gitu. Ada saja, tapi tentu akan dibedakan antara perusahaan yang hampir setiap hari ada accident atau yang hanya setiap setengah tahun terjadi satu accident gitu kan, itu beda jauh gitu kan. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Hartono tadi, saya kira begitu. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris atas penjelasan komprehensifnya. Setelah kami cek di kolom chat, sudah ada pertanyaan lanjutan. Mungkin ada dari pihak lain yang menanyakan. Jika memang tidak, mungkin terima kasih atas bantuan dari Bapak Prama, Pak Indra, Pak Jeffrey, Ibu Ros, dan Pak Aris atas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada closing statement yang ingin diutarakan dari Dewan Komisaris atau dari jajaran direksi? Ya mungkin oke, dari saya dulu sedikit ya. Ini agak sedikit menanggapi atau menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak David Gunawan dan sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Indra tentang target pencapaian khusus dibandingkan dengan peer seperti menjadi 10 besar atau 5 besar sekuritas berdasarkan value transaction. Sebenarnya kalau dari perusahaan itu kita dari awal berdirinya perusahaan itu selalu kita ingin menargetkan menjadi top 5 gitu kan. Namun dalam perkembangannya seperti Pak Indra mengatakan bahwa memang pemain itu tambah banyak dan kompetisinya itu tambah ketat gitu ya. Tapi namun demikian kami yakin dengan pengalaman 33 tahun kita ada di bursa dengan struktur permodalan yang termasuk paling kuat di bursa ini, dengan sebagai public company juga kita juga lebih transparan, lebih mengikuti aturan lah begitu, lebih compliance dan sebagainya. Kita harapkan tetap kita bisa mengejar ke minimal top 10 lah begitu. Jangan kalau top 5 mungkin agak terlalu berat, tapi top 10 itu layak untuk kita usahakan. Tentu kompetisi itu tambah banyak, tapi seperti Pak Indra tadi katakan, banyak orang yang menginikan transaksi mengejar transaksi mohon maaf tadi saya terganggu dengan yang lain.
banyak kompetitor yang terutama yang baru-baru itu kan mengandalkan karena mereka ingin menarik nasabah sebanyak mungkin itu dengan price war begitu kan. Mereka itu burn money, tapi itu kan itu di mana-mana patternnya akan sama. Suatu saat mereka harus berhenti melakukan itu gitu loh. Karena itu hanya saat-saat tertentu saja. Pada awal-awal aja untuk merebut pasar mereka akan melakukan hal yang demikian gitu. Jadi kita tidak mau masuk ke dalam price war karena bukan hanya itu nggak sehat, tapi kita juga sebagai perusahaan publik kita mempunyai tanggung jawab untuk memperlihatkan atau membawa performance keuangan yang baik untuk investor kita gitu. Kita juga tidak sebebas orang misalnya kita boleh merugi selama 5 tahun gitu. Tentu hal itu kita tidak mungkin melakukannya gitu. 1 tahun pun bagi kita sudah tidak mungkin bisa menerima hal demikian gitu. Namun untungnya sebagai informasi aja ya, puji Tuhan selama perusahaan berdiri 33 tahun ini, 1 tahun pun kita nggak pernah rugi, tidak pernah membuka rugi. Tentu itu suatu keuntungan untuk perusahaan, kebaikan untuk perusahaan dan juga tentunya untuk investor dalam hal ini yang sudah memiliki 40 sekian persen dari perusahaan Panin Sekuritas ini gitu. Jadi ini kombinasi antara kewajiban kita untuk bisa memberikan value kepada investor ya, namun juga tetap bisa bersaing, memberikan pelayanan dan harga yang memadai kepada nasabah gitu. Itu kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Pak dari Bapak Aris Liman. Mungkin dari jajaran direksi, mungkin Pak Indra. Baik, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur dapat melalui tahun di 2021 di tengah pandemi COVID yang benar-benar menguras tenaga dan pikiran kami ketika pandemi itu berlangsung. Tetapi puji Tuhan kami dapat melalui, bahkan kami dapat mencetak performance yang terbaik dalam hal transaksi untuk tahun 2021. Tentunya hal itu merupakan suatu kerja keras dari kita semua, baik dari sisi karyawan kami, dari sisi direksi, kemudian dari sisi komisaris maupun stakeholder kami yang lainnya, sehingga kami dapat melalui tahun 2021 dengan baik. Kami berharap dengan sudah terjadinya pemulihan pandemi COVID di tahun 2002 ini akan semakin lebih baik di tengah persaingan kompetisi yang semakin ketat, yang seperti dikatakan oleh Pak Aris, Wakil Presiden Komisaris kami, bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkan value shareholder kami sehingga kami dapat melakukan tugas dengan baik. Kami berharap di tahun 2002 ini kami dapat memastikan value shareholder seperti yang diamanatkan dalam anggaran dasar kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra Kristanto. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, mungkin lebih baik kita akan bisa foto bersama. Mungkin bagi Bapak Ibu bisa menyalakan videonya untuk kami foto bersama. Thank you, Plama, Indra, presentasinya. Baik. Pak Edward sudah join. Terima kasih Pak Edward. Baik, saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Dengan berakhirnya Public Expose tahunan berakhir pula pada acara sore hari ini. Bersama ini pula kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para peserta pada webinar sore hari ini di acara Public Expose tahunan ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aris.